Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tetap kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu biyaminih fastahraja minhu dzurriyyatan qala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahli al jannah ya'malun thumma masaha dhahrahu fastahraja dzurriyyatan faqal khalaqtu haula'i linnar wa bi'amali ahlin nar ya'malun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, lalu mengeluarkan darinya keturunan yang banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya aku menciptakan mereka untuk surga. Maka dengan amalan penduduk surga mereka akan beramal dan berbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam, mengeluarkan darinya keturunan dan berfirman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka, atau aku akan menjadikan mereka untuk neraka, dan dengan amalan penduduk neraka mereka akan beramal dan berbuat. Dari yang kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyiapkan dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu di antara mereka sebagai penduduk surga. Dan dia di antaranya juga ada di antara mereka adalah mereka penduduk neraka. Dan di antara ciri mereka orang-orang yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga itu adalah mereka orang-orang yang mengamalkan amalan penduduk surga. Dan tentu kita berharap bahwasanya kita termasuk di antara mereka. Kenapa bisa demikian? Karena tanda-tanda dari apa yang kita lakukan insya Allah itu bagian dari amalan penduduk surga, di mana kita sebagai orang yang ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita, kemudian juga kita ridho dengan Islam itu sebagai agama kita. Maka semua itu adalah salah satu atau beberapa dari tanda-tanda yang merupakan tanda bahwasanya seorang itu akan
masuk dari bagian orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penduduk surga. Dan kita mengetahui juga bahwasanya Nabi Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk tinggal di surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Kami mengatakan kepada Adam, tinggal engkau bersama istrimu di dalam surga dan nikmatilah apa saja yang kalian berdua inginkan. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya asal seseorang itu atau kampung halaman seseorang itu sebenarnya adalah surga. Yang mana kemudian seseorang muslim, seseorang mukmin tentu dia rindu untuk dia kembali ke kampung halamannya tersebut. Di mana kalau kita menganalogikan, menyamakan misalnya seorang yang dia dari jauh, kemudian dia tinggal misalnya di Mataram, jauh dari keluarganya, jauh dari orang-orang yang dia mencintainya, jauh dari kenangan-kenangan indah di saat dia di sana, maka ketika dia lama untuk tidak kembali ke kampung halamannya tersebut, maka tentu akan ada rasa rindu yang muncul dalam hatinya, yang kemudian suatu saat atau suatu waktu dia akan termenung untuk kemudian memikirkan ataupun membayangkan seandainya dia akan kembali atau bisa kembali ke kampung halamannya, yang mana di situ ada orang-orang yang mencintai dia atau dia mencintai mereka, atau ada orang-orang yang menyayangi dia dan dia juga menyayangi mereka, bersama kenangan indah yang tentu tidak bisa dilukiskan, yang orang ini kemudian merindukannya. Maka tentu seorang akan sangat merindukan hal yang demikian untuk bisa dia kembali ke kampung halaman tersebut. Padahal itu adalah kampung halaman yang masih dalam keadaan kita di dunia, masih kita di dunia. Dan memang demikian seharusnya seorang dia merindukan kampung halamannya seperti itu. Karena seperti yang dikatakan oleh penyair, dia mengatakan, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa wa mal habibu illa li habibil awwali wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Cintailah siapa saja yang engkau sukai, dan tidaklah cinta sejati itu kecuali untuk yang pertama kali. Betapa banyak seorang pemuda yang dia sudah singgahi dari rumah yang ada, tetapi selalu rumah yang pertama itu yang dia nanti-nanti. Dan demikian adalah suatu yang tabiat seorang, bahwasanya seorang memang dia selalu rindu dengan kampung halamannya. Padahal kita sebutkan tadi bahwasanya itu adalah kampung halaman di dunia. Lalu bagaimana kemudian seorang kalau dia bandingkan atau dia bayangkan kalau kampung halamannya yang sebenarnya, yang hakiki itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman itu, orang yang muslim itu adalah surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Jadi bagaimanapun seorang memikirkan, membayangkan keindahan yang tidak ada taranya, maka dia tidak akan pernah sampai pada keindahan surga yang sebenarnya. Dan ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana hal yang berkaitan tentang surga itu tidak bisa untuk dibayangkan. Meskipun kita kemudian membayangkan sesuatu yang paling indah
paling bagus, paling mewah, maka surga itu lebih tinggi, lebih mewah, lebih indah daripada yang kita bayangkan tersebut. Dan tentu ya, untuk ya mendapatkan surga itu ya, dia perlu pengorbanan dan juga perjuangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengejar surga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bayangkan ya, maka surga itu tidak bisa dibayangkan ya. Kita mau bayangkan, dia tidak bisa dibayangkan. Memang demikian besarnya ya, seperti ya luasnya seluas langit dan bumi. Bumi saja masih dia berselisih pendapat antara para ilmuwan itu, apakah memang seperti itu atau tidak ya. Apalagi kemudian langit, mereka tidak mungkin untuk bisa mengukur betapa besar, betapa luas yang namanya langit tersebut. Nah, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Betapa luasnya dia, betapa besarnya dia yang namanya surga tersebut ya. Maka tentu jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga yang begitu luas itu, ternyata kita tidak termasuk bagian dari penduduk surga. Betapa sengsaranya kita, betapa durjananya kita, betapa susah sulitnya kita ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tetapi kita bukan bagian dari penduduknya. Kalau kemudian dulu kita ingat gempa ya, kemudian rumah-rumah kita rusak ya, maka setiap orang itu dia berharap waktu itu untuk diberikan bantuan dari pemerintah ya. Ketika turun misalnya bantuan itu, kemudian ada di antara mereka misalnya dari 100 orang yang berharap bantuan itu, ada salah satu di antara mereka tidak mendapatkan bantuan. Betapa sedihnya dia, betapa sakit hatinya dia, betapa durjananya, merananya dia ya. Padahal yang dia harapkan itu untuk bantuan gempa 6 kali 6. Lalu bagaimana dengan surga yang dia seluas langit dan bumi, kemudian kita tidak termasuk bagian orang-orang yang memasukinya? Betapa ruginya seseorang tersebut. Tentu tapi ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia untuk menciptakan surga tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menciptakannya, kemudian menciptakan penghuninya. Dan itu bisa didapatkan tentu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan caranya untuk seorang itu bisa mendapatkan surga tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian itu mengira bahwasanya kalian itu akan masuk surga? Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian orang yang bersabar. Jadi, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersabar itu bisa dia akan mendapatkan surga. Makanya dalam pepatah Arab ya, mungkin yang sekolah di Abu Hurairah ya, sering mengulang perkataan ini, dikatakan man jadda wajada. Barang siapa yang berusaha, maka dia akan dapat. Man sabaro zopiro. Barang siapa yang dia bersabar, maka dia akan menang. Jadi kuncinya adalah kesungguhan dan kesabaran. Kalau seorang misalnya dia menginginkan untuk memiliki rumah sebesar masjid ini, di antara kita ada mungkin yang berhayal membayangkan seandainya saya bisa buat rumah seperti sebesar masjid ini, tentu kita akan melihat betapa sungguh-sungguhnya dia, betapa bersabarnya dia untuk bisa meraih dari keinginannya memiliki rumah sebesar masjid ini.
tentu ya dia akan ya bangun pagi-pagi, mungkin jam 3 sudah dia bangun ya, untuk mempersiapkannya. Kemudian dia akan bekerja mulai dari jam 3 itu sampai jam 3 lagi malam ya. Kemudian dia akan habiskan waktunya, mungkin kalau umurnya 60 tahun, habis waktu itu belum tentu dia bisa dapat rumah sebegini besarnya ya. Belum tentu dia bisa dapatkan rumah ya, sebesar masjid ini. Dengan apa? Dengan kesungguhan dia, kesabaran dia bangun pagi-pagi sampai tidak tidur lagi hanya untuk mengejar rumah sebesar masjid ini. Lalu bagaimana pendapat kita kalau kemudian surga yang seluas ya, langit dan bumi dengan kemewahan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dilihat mata, tidak pernah terlintas dalam hati itu, apakah mungkin kita bisa dapatkan dia dengan santai-santai? Ataupun kemudian tanpa ada usaha, ataupun kemudian seadanya, atau kemudian sesempatnya. Kalau kita pikirkan mungkin kita terlalu berharap ya. Terlalu berharap ya, sesuatu yang mungkin itu masih dalam level khayalan kita. Padahal kalau kita perhatikan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah junaha ba'udah ma saqa ya kafiran syarbata ma." Seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti sebelah sayap ekor nyamuk ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum bagi orang kafir ya. Jadi dunia ini semuanya ya, bukan lagi kita ngomong rumah sebesar masjid ya. Kita ngomong sekarang dunia. Ya, ada orang punya dunia. Seandainya ya, dunia ini ya, memiliki nilai di hadapan Allah itu sama nilainya seperti sebelah sayap ekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang kafir itu untuk minum air. Artinya apa? Saking tidak ada harganya dunia itu, Allah kasih orang kafir itu, yang mana kemudian mereka kufur, mengingkari Allah ya. Yang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka kemudian mereka ingkar ya. Allah kasih mereka ya, dari dunia itu. Saking tidak ada harganya yang namanya dunia tersebut. Itu untuk mendapatkannya tadi kita sudah sebutkan ya, dari pagi sampai pagi lagi belum tentu kita bisa mendapatkan. Lalu bagaimana dengan surga yang dia seluas langit dan bumi ya. Maka dia perlu pengorbanan ya, perlu kesungguhan ya. Tidak bisa kemudian didapatkan dengan seorang santai-santai ya, tidak bersemangat ya, kemudian sambilan saja ya, kalau ada kemauan ya, tidak bisa didapatkan, dia berat ya. Dan tentu surga adalah tempat dari kenikmatan abadi itu. Makanya ketika Imam Ahmad ya ditanya ya tentang ya kapan ya mata yajidu al-abdu ta'ma ar-roha, wahai Imam, kapan ya seseorang itu akan bisa merasakan yang namanya ya istirahat. Jadi kapan wahai Imam kita mau istirahat itu kapan? Ya. Maka beliau mengatakan inda awali qadamin fil jannah, ketika kita sudah meletakkan kaki kita di dalam surga. Jadi memang demikianlah ya keadaan dunia ini, dia seperti itu ya. Orang mau istirahat ya, maka dia lelah. Jadi istirahatnya pun lelah. Hatta orang yang dia mau tidur seharian lelah dia tidur. Hatta orang yang mau bermain seharian dia lelah bermain. Kenapa kemudian seorang misalnya tidak memanfaatkan waktu itu untuk dia ya, berusaha mengejar surga yang hakiki, yang sebenarnya nanti di surga itu di hari kiamat. Dan tentu sekarang ya, waktu seorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar surga tersebut. Ya, sekarang waktunya. Dan itu sebentar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Bahwasanya umur dari umatku itu ya antara 60 sampai 70 tahun ya. Dan sedikit dari mereka yang melampaui dari umur ini.
Dan itu tidak terasa ya. Kita tidak terasa mungkin umur yang sekarang kita masih merasa muda ya. Mungkin saya juga merasa muda begitu ya. Itu tak terasa. Saya lupa saya bayi itu kayak gimana ya. Tiba-tiba sekarang sudah saya punya anak 3 misalnya. Saya lupa juga kemudian saya ketika sekolah dulu bagaimana rasanya sudah lupa. Apalagi kemudian yang sudah tua-tua ya, sudah 50, 60, 70, maka hendaknya mereka persiapkan diri untuk kemudian menggapai surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebentar, tidak lama ya. Tidak lama seorang itu diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggapai surga. 60 70 sedikit dari mereka yang melampaui itu ya. Sedikit dari mereka yang melampaui umur dari 70 ataupun 60 tahun itu sudah sedikit, jarang, apalagi zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu ya. Sekarang lebih cepat orang itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini bagian yang penting untuk kita perhatikan berkaitan tentang bagaimana kita ya menyiapkan ya dari surga tersebut ya. Menyiapkan bagaimana kita akan kembali lagi ke kampung halaman yang kita tentu merindukan untuk bisa kembali lagi ke surga tersebut. Dan tentu ya seorang ketika dia diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka dia hendaknya mempergunakannya dengan cara yang terbaik. Kesempatan yang ada dipakai dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai kemudian dia menyesal nanti di dalam kubur, yang seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ketika kemudian kematian itu datang pada mereka, maka mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Apa tujuan dia untuk mau kembali ke dunia itu? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa mengamalkan amal soleh fima tarakt, dari apa yang aku sudah tinggalkan. Ya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sekali-kali ya. Bahwasanya itu hanya perkataan belaka ya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan umur kepada engkau sudah lama. Ada yang umurnya 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70, 80 tahun. Kemana? Kenapa kalau sudah mati baru mengatakan kembalikan? Dulu kalau masih hidup itu, ketika masih hidup, apa yang dikerjakan? Apa yang sudah dilakukan? Kenapa sekarang? Sekarang sudah habis masanya. Kenapa harus menyesal sekarang? Dulu coba perhatikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong, omong belaka ya. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan ada dinding yang membatasi dia sampai kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Maka penting untuk kemudian kita memperhatikan ini. Artinya apa yang kita dengar hari ini sebagai pengingat untuk saya dan antum semua, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hari ini adalah nikmat ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan igtanim khamsan qabla khamsin ya. Gunakan ya 5 kesempatan sebelum datang 5 yang lain. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik ya. Yaitu waktu mudamu ya, sebelum datang masa tuamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita bagi para pemuda ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan keinginan kita, hati kita untuk bisa menjadi orang yang baik ya, memiliki ciri dari penduduk surga, maka hendaknya digunakan sebaiknya para pemuda sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah tua banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ada sebagian pemuda yang mereka memiliki misalnya harta, maka dia pergi misalnya haji, dia pergi umroh. Jangan dia tunggu misalnya sudah tua. Kalau sudah tua itu antum jalan ke sana itu ya, nanti bukannya sampai ke tujuan misalnya, ya, dia sudah tidak mampu, tidak kuat lagi. Jadi beda antara pemuda dengan orang yang sudah tua itu beda. Jadi kesempatan yang masih muda, gunakan dia di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua itu. Kemudian yang kedua, sehataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan itu dipakai mumpung kita sehat.
Karena kalau sudah kita sakit, kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang waktu sehat itu bisa kita kerjakan. Banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan ya, setelah kita sakit. Ya kalau Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan mungkin orang sakit yang ringan, yang biasa saja. Lalu bagaimana kalau dia kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang parah misalnya? Dia tidak bisa bergerak misalnya, dia pingsan misalnya lama misalnya, dan sebagainya dari penyakit-penyakit yang kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala darinya. Bagaimana? Maka waktu sehat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini kita gunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang waktu sakit. Kemudian ginaka qabla fakrik. Jadi waktu kayamu sebelum engkau miskin. Jadi memang dunia itu kan tidak dia dalam satu keadaan, dia berpindah-pindah, kadang kita di atas, kadang di bawah. Maka ketika ada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan dia sebelum dia hilang, sebelum dia pergi dari harta tersebut. Maka kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau sebagian kita, maka gunakan harta tersebut dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faragoka qabla syuglik. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Jadi waktu luang yang ada dipakai. Ada maghrib begini daripada di rumah tidak ada kerjaan atau hanya nonton HP misalnya atau nonton sinetron, lebih baik duduk sini dapat pahala. Gunakan waktu luang itu. Kenapa? Waktu itu tidak pernah berulang. Tidak pernah berulang. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautik. Kehidupan kita ini sebelum kita mati. Jadi sekarang ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan masih hidup gitu. Masih kita hidup. Mungkin ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang miskin, ada yang sibuk, tapi masih Allah berikan berupa kehidupan. Maka gunakan kehidupan itu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang dengannya seorang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu kita ingin katakan juga bahwasanya jangan kita salah memilih jalan karena dunia ini terlalu singkat bersama pilihan yang salah untuk kita lewati. Dan jangan sampai kemudian kita akan berkata suatu hari seandainya kita adalah bukan kita hari ini. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang diberikan kemudahan, kemudian bersemangat, bersabar di atas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu semua dari apa yang disebutkan ini pemutusnya adalah kematian itu sendiri. Dan apabila kematian sudah datang, maka semua kesempatan menjadi hilang. Jadi tidak ada lagi penyesalan setelah itu. Kalau kemudian sudah datang kematian. Makanya kalau kita dengar ada sebuah syair yang indah yang disebutkan tentang bagaimana kematian itu menyelesaikan semuanya. Disebutkan oleh seorang penyair, dia mengatakan, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugarru bi tayyibil ish insanu hiyal umuru kama syahadtaha dualun man sarahu zamanun sa'athu azmanu wa hadhihi ad-daru la tubki ala ahadin wa la yadumu ala halin laha shanu ainal muluku zawtijani min yamanin wa aina minhum akalilun wa tijanu wa aina ma syadahu syaddadu fi iramin wa aina ma sasahu fil fursi sasanu wa aina ma hazahu qarun min zahabin wa aina adun wa syaddadun wa qahtanu ata alal kulli amrun la maradda lahu hatta qadaw fa ka'annal qauma makan. Beliau mengatakan segala sesuatu itu kalau sudah sampai pada puncak maka dia akan kembali lagi ke bawah. Maka jangan sampai kemudian seorang itu dia tertipu dengan kehidupannya. Dengan indahnya kehidupan itu jangan dia tertipu. Hiyal umuru kama syahadtaha dualun, karena segala sesuatu itu dia berputar. Man sarrahu zamanun sa'athu azman. Kadang seorang itu dia bahagia sebentar, kemudian susahnya lama. Kalau kita kaitkan tentang akhirat tentu seorang yang salah jalan, salah pilih misalnya, maka dia susah di akhirat Wa hadhihi daru la tubki ala ahadin, dan tidak ada yang kekal di atas dunia ini. Wala yadumu ala halin lahasyan, kemudian segala sesuatu itu tidak ada yang dia tetap keadaannya.
Kemudian beliau mengatakan, ainal muluku zautijani min Yamanin, mana mereka raja-raja dari Yaman yang memiliki mahkota-mahkota ya. Wa aina minhum akalilun wa tijanu, mana orang-orang diplomat, orang hebat itu, mana dia? Wa aina ma saddahu wa aina ma sadahu saddad fi iramin ya. Mana dia kemudian yang dibangun oleh orang-orang yang di Iram itu ya. Wa aina ma sasahu fil Fursi Sasanu, kemudian orang-orang yang di Persia yang dianggap hebat itu mana dia? Wa aina ma hazahu Qarun min zahabin, kemudian mana yang kemudian dikumpulkan oleh Qarun berupa harta benda emas itu, mana dia? Wa aina Adun wa Shaddadun wa Qahtanu, mana dia Ad ya, mana dia kemudian Qarun ya, kemudian Shaddad ya, hilang dia semuanya ya. Atau alal kulli amrun la maraddalahu, datang kepada mereka itu suatu yang tidak bisa dibantah, ditolak ya. Hatta qadaw fa ka'annal qauma makanu ya, kemudian menghabiskan mereka itu semua seakan-akan mereka itu tidak pernah ada ya. Maksudnya begini, kalau kemudian seorang menjadikan prioritas utamanya itu adalah mengejar dunia untuk dia mendapatkan yang terbesar dari kehidupan dunia, maka kita ambil contoh dari orang-orang terdahulu ini. Kita ambil contoh ya, agar kita tentu tidak ingin seperti mereka ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kita baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang terdahulu itu agar kita mengambil pelajaran dari mereka. Tentang bagaimana kemudian orang-orang itu mereka fokus terhadap dunia ya, tetapi kemudian menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan di sini tentang bagaimana Firaun misalnya. Bagaimana Firaun? Jadi kalau orang ya, dia fokus misalnya seperti Firaun mengejar kedudukan, mengejar tahta dan jabatan ya, kekuasaan ya, sampai kemudian menyombongkan diri untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat ya, hasil dari apa yang diusahakan oleh Firaun tersebut. Dan ya, kita lihat ya. Jadi Firaun itu saking tinggi kekuasaannya, jabatannya, tahtanya ya, maka dengan menunjuk misalnya membunuh semua bayi laki-laki itu bisa semua terbunuh. Saking hebatnya yang namanya Firaun ya. Saking hebatnya yang namanya Firaun itu, dia perintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki, semua mati di negaranya. Kemudian dia suruh orang untuk buat piramid, piramida ya. Mungkin kalau orang ngelihatnya mungkin ini gimana dia buat ya. Bagaimana lelahnya orang zaman dahulu, tidak ada teknologi untuk ngangkut, ya, tidak ada doser ya. Untuk ngangkut batu seberat itu bisa jadi piramid makam Firaun. Saking jahatnya Firaun itu kok bisa suruh orang buat kuburan aja seperti piramid ya. Ya. Berarti saking hebatnya Firaun ini ya. Saking hebatnya kekuasaannya, tahtanya ya, kekuatannya ya, untuk memerintahkan orang. Dia suruh juga orang buat seping ya. Mungkin seping itu manusia berkepala singa begitu ya. Itu seping dibuat juga sama orang itu. Gimana orang-orang itu jadi budaknya Firaun gitu. Mungkin kita cari di zaman sekarang tidak ada yang begitu ya. Tidak ada yang sanggup ya memiliki kekuasaan seperti Firaun itu ya. Bahkan saking sombongnya dia, saking merasa memiliki kekuatan, tahta, jabatan itu, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, itu Firaun ya. Saya Tuhanmu yang paling tinggi, Tuhan kalian yang paling tinggi itu saya, katanya. Saking besar kepalanya itu Firaun ya. Saking dia merasa hebat itu, dia mengatakan dialah Tuhan yang paling tinggi ya. Makanya kalau orang zaman sekarang ini dia bangga misalnya, oh jabatan saya misalnya direktur, ente norak ya. Itu sudah ketinggalan zaman. Dulu Firaun zaman Nabi Musa itu lebih hebat dari ente, mati dia ya. Ente datang zaman sekarang norak, punya jabatan cuma di Lombok ya. Misalnya begitu ya, ente norak, ente ketinggalan zaman, kalah ente sama Firaun. Jadi jangan kita mengatakan oh saya modern, enggak, ente norak. Ente ketinggalan zaman, kalah sama Firaun ente. Seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian tenggelamkan Firaun ya. Falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Ketika dia kemudian membuat kami murka ya, kami kemudian membalas dia, kami tenggelamkan dia semuanya.
Kemudian kita lihat yang namanya Qarun ya. Qarun itu ya, saking banyak duitnya, hartanya, ya, emasnya itu, wa inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwah, untuk ngangkat dari kunci perbendaharaan Qarun itu diangkat oleh orang yang kuat-kuat, disebutkan oleh para ulama bahkan 40 orang. Kuncinya saja ya, kuncinya saja 40 orang yang ngangkat dia. Kalau ada orang kaya zaman sekarang kemudian dengan kekayaannya dia sombong, ente norak, ya. Kalah ente sama sama Qarun itu. Kalah ente sama Qarun itu. Qarun itu ya sudah duluan dia. Dengan kekayaannya, bahkan sampai sekarang orang kalau dia temukan harta benda di mana itu dia bilang harta karun. Ya, saking banyaknya banyak duitnya Qarun itu. Jadi ketinggalan zaman kita mau sombong dengan harta itu. Kalah sama Qarun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa khasabna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan juga harta bendanya. Kami benamkan dia. Termasuk juga ya firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabu suhra bil wad. Orang Ad, kaum Ad ya, orang Iram ya, Samud ya, yang kemudian mereka kuat-kuat, disebutkan oleh para ulama itu saking kuatnya mereka, besarnya mereka ya. Jadi kalau marah itu dia ambil batu kemudian dia akan lemparkan di suatu kampung, itu semua orang mati, saking kuatnya dia itu untuk mengangkat batu melemparkan ke suatu kampung. Jadi maksudnya kalau ada orang dia sombong misalnya, oh lihat badan saya nih besar, ente norak ente. Kalah ente sama Samud ya. Kalah ente sama Ad itu ya. Yang jabus suhra bil wad, yang dia kalau buat rumah itu bukan dari semen, enggak. Dari apa? Dari gunung ente ya. Dia pahat itu gunung jadi rumah ya. Masih rumahnya begini dari semen, enggak, ente norak ya. Jadi hilang semuanya. Jadi sekarang menjadi cerita bahwasanya dia dulu begini dan begini, enggak ada. Asarnya sekarang enggak ada. Hilang dia. Seperti itu. Ini pelajaran bagi kita tentunya. Ya, tentu kita tidak ingin salah ya di dalam menjalani kehidupan tersebut, yang mana kita disuruh untuk mengejar surga itu. Jangan sampai kita salah jalan, sudah luas surganya malah kita memilih jalan ke neraka ya. Yang tentu kita tidak ingin masuk ke dalam neraka tersebut ya. Karena apa? Karena neraka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya dia ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alf zimam likulli zimam ya sab'una alf ya malakan yajurunaha. Bahwasanya neraka itu nanti dibawa ya dengan 70.000 kekang ya. Kekang itu bahasa Sasaknya plebek ya. Plebek itu kalau Anda tahu itu kuda ditarik dengan plebek ya. Itu ditarik ya. Jadi neraka itu memiliki 70.000 plebek ya, kekang. Dan satu plebek itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Saking besarnya yang namanya neraka juga. Jadi neraka besar, ya, surga juga besar. Makanya harus hati-hati. Karena apa? Karena jalannya itu cuma itu doang, gitu. Nggak ke surga ya ke neraka begitu. Nggak ada jalan tengah nih gimana? Saya mau tengah-tengah saja nggak bisa. Ya. Jadi itu repotnya kan begitu. Jadi kalau nggak ke surga ya ke neraka begitu. Jadi neraka juga besar ya, makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ketika kami mengatakan kepada jahanam itu, apakah engkau sudah penuh ya? Maka jahanam itu mengatakan, adakah lagi tambahan ya? Adakah lagi tambahan? Jadi tidak penuh-penuh dia. Jadi makanya suatu yang sangat berat ya. Hati-hati kita di dalam kehidupan ini, jangan sampai kemudian kita salah ya di dalam memilih jalan ya, karena kalau tidak ke surga ya ke neraka. Dan apa yang kita lakukan tentu itu adalah untuk kita ya. Artinya apa yang kita lakukan dari kebaikan ya untuk kita sendiri ya, dan apa yang kita lakukan dari keburukan juga untuk diri kita ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik maka itu untuk kalian. Wa in asa'tum falaha. Kalaupun kalian buruk itu juga untuk kalian ya. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku,
itu adalah amal kalian, ya, yang aku catat dan aku akan berikan balasannya nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia mendapatkan selain daripada itu, maka jangan pernah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan pernah salahkan, ya, kecuali dirinya sendiri. Bahkan setan, ya, tidak mau disalahkan, ya. Setan pun tidak mau disalahkan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq, ya, wa wa'adtukum fa ahlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Ketika setan itu mengatakan, ya, setelah kemudian dihisab semuanya, ya, bahwasanya Allah yang menjanjikan kalian dan Allah menepatinya, dan aku menjanjikan tetapi aku menyelisihinya, dan aku tidak pernah, ya, atau tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Aku tidak pernah memaksa kalian, ya. Jadi aku tidak pernah memaksa kalian untuk berbuat dosa tuh, tidak pernah kemudian aku pegang kepala kalian itu, kalau misalnya aku dorong ke tempat maksiat, dorong, ayo masuk, tidak pernah, ya. Aku lanjak kamu masuk ke mana tempat maksiat, tidak pernah, ya. Aku hanya mengatakan ayolah, misalnya begitu, ayolah, gitu doang. Kalian sendiri yang mengikuti, hanya membisikkan saja. Setan tidak mau ikut campur waktu nanti pada hari kiamat, ya. Tidak pernah setan itu kemudian dipaksa orang, tidak pernah, ya. Dia hanya membisikkan, hanya untuk melakukan itu. Tapi kemudian kita yang tergiur oleh setan kemudian mengikuti setan. Maka setan mengatakan fala talumuni walumu anfusakum, ya. Maka celah diri kalian, ya. Jangan celah aku, kata setan, ya, tapi celalah diri kalian sendiri, ya. Maka seperti itu, ya. Maka kesempatan yang ada, ya, dari kesempatan kita misalnya untuk menuntut ilmu seperti ini, maka itu adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tahu bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tempat kembali kita insyaallah, kemudian kampung halaman kita, tempat penciptaan bapak ibu kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa, ya, alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali, ya, sebagaimana kita berkumpul di malam yang berbahagia ini. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan di malam yang berbahagia ini sebagai muqaddimah, pendahuluan dari apa yang akan kita sebutkan berkaitan tentang kitab Al-Jannah wan Nar itu, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang salah dari saya pribadi dan juga dari syaitan, ya, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah. Ya, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.